Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Sama seperti sebelumnya, kita mau masih membahas tentang kimia unsur, ya. Tapi yang kita bahas itu adalah kimia unsur untuk golongan halogen. Jadi berapa ya? Ketiga ya. Bab ketiga pada buku kalian itu membahas tentang golongan gas mulia, golongan alkali tanah, dan yang keempat itu adalah golongan halogen. Nah, pada slide sebelumnya sudah dipelajari ketiga golongan tersebut. Sekarang kita belajar lagi golongan berikutnya, yaitu untuk golongan halogen atau golongan 7A. Apa aja sih yang kita akan pelajari di sini? Kita akan belajar tentang sifat unsur fisik dari halogen, sifat kimianya, lalu daya pengoksidasi halogen dan pembuatan gas halogen, kegunaannya, dan seterusnya. Lalu kita bahas langsung. Perhatikan di sini yang ada di layar kalian. Halogen merupakan unsur sangat reaktif. Dia golongan 7A atau disebut dengan golongan 17 karena kan kita belajar tabel periodik itu. Kalau di tabel periodik itu sama golongan 1A, golongan 2A, terus ada transisi, terus nanti ada golongan yang baru ketemu lagi golongan A. Itu dia termasuk golongan yang jumlahnya 17. Unsur halogen ada apa aja sih? Ada fluorin, ada klorin, ada bromin, iodin, dan astatin. Ini dia reaktif. Kalau tadi sebelum di slide atau di PPT kimia, slide yang kimia unsur yang sebelumnya itu kita bicara tentang unsur golongan 1A atau alkali. Dia juga sangat reaktif karena dia sangat mudah untuk melepaskan satu elektron sehingga membentuk ion yang bermuatan positif 1. Kalau halogen itu dia sifatnya sangat elektronegatif, sangat mudah untuk menarik elektron, sehingga nanti dia supaya genap menjadi 8 ya, supaya stabil itu kestabilan konfigurasi kestabilan kalau kita bicaranya di ikatan kimia pelajaran kelas 10. Jadi diingat-ingat lagi pelajaran yang lalu, jangan dilupakan karena satu dengan yang lainnya itu sangat berkesinambungan. Apa aja sih sifat-sifatnya dari halogen? Perhatikan di sini. Sifatnya itu pertama kita lihat dari keelektronegatifannya dulu ya. Nah, keelektronegatifannya itu dia itu paling besar tuh di HF, jadi paling mudah untuk nanti membentuk senyawa itu adalah HF. Lanjutnya nanti dia ke bawah itu menurun, lalu ionisasinya itu dia paling besar adalah yang di fluorin, dari atas ke bawah dia semakin menurun, jadi sama seperti ke elektronegatifan ya, semakin ke bawah semakin menurun. Jari-jari atom kebalikannya, dari atom ini dia dari atas ke bawah dia semakin membesar. Ya, jadi memang kalau kita belajar, kita ingat lagi sifat periodik unsur di pelajaran kelas 10, hampir semuanya itu mengikuti yang afinitas, keelektronegatifan, ionisasi, dia memang hampir sama. Dari kiri ke kanan itu semakin membesar, dari bawah ke atas semakin membesar, tapi untuk jari-jari dia agak berbeda, dia itu dari kanan ke kiri mengecil, dari atas ke bawah dia mengecil. Dari atas ke bawah dia membesar, kan tadi dari pokoknya jari-jari atom itu dari kanan ke kiri membesar, dari atas ke bawah dia membesar. Kalau untuk afinitas, ionisasi, sama keelektronegatifan kebalikannya. Itu aja cara ngafalinnya. Lalu lanjut di sini ada titik didihnya berapa, titik lelehnya berapa, terlihat itu titik leleh dan titik didihnya semakin ke bawah semakin membesar dan seterusnya. Diperhatikan di sini kalau potensi elektrode, kalau kita belajar untuk yang sel volta di bab sebelumnya ya, kemudahan dia untuk membentuk ini ion yang bermuatan negatif, berarti reduksi ya.
Ya kan dari 0 jadi min, berarti dia mengalami penurunan Bilox atau dia tereduksi. Yang paling besar itu adalah yang fluorin. Selanjutnya, nah sifat fisiknya atau sifat fisika dari halogen, wujud dan warna dari halogen. Nah kalau suhu kamar ya, nah ini perhatikan di sini, fluorin sama klorin dia dalam bentuk gas. Pada suhu kamar, kedua hal ini dia bentuknya gas. Kalau bromin itu dia cair, kalau iodin dia padat. Ya, jadi ada 3 wujud untuk unsur halogen dalam satu golongan itu. 1, 2 itu gas, cair, dan lalu kemudian dia dalam bentuk padatan. Bagaimana kelarutan dalam air? Nah, F, ClBr, F, klor, brom, itu dia mudah dalam air, tapi kalau yang lainnya itu mudahnya larutnya dalam organik. Apa sih senyawa organik? Itu bisa alkohol, bisa ether, ya, dan seterusnya. Namun, untuk ini, tunggu nah, ini, tadi terlalu cepat. Nah, ini untuk bromin, ia juga bisa dan larut dalam bentuk senyawa organik, terutama yang ini. Jadi FClBr itu mudah larut dalam air. Kalau iodin itu organik, karena tadi iodin bentuknya padatan ya. Dia untuk iodin itu lebih cenderung kepada organik, tapi untuk bromin dia juga bisa larut dalam pelarut organik ya. Lanjut. Nah, kenapa sih sifat fisiknya seperti itu? Karena pertama kita lihat dari konfigurasinya. Konfigurasinya itu NS2NP5. Nah, ini kalau dia hitung 2 tambah 5 7 dan blok P, ya kan? Kalau kamu ingat lagi pelajaran konfigurasi elektron, jadi untuk menentukan golongan 7A itu tinggal dilihat 5 tambah 2 itu sama dengan 7, lalu blok subkulit atau bloknya P itu dia termasuk golongan yang A. Nah, ini juga tadi sudah dibahas, titik didih semakin tinggi dari F dari ke AT, energi ionisasinya yang tinggi, afinitasnya yang tinggi, dan energi disosiasi. Disosiasi sama ionisasi hampir mirip, yaitu energi yang diperlukan untuk menguraikan senyawa menjadi ion. Ya. Sifat kimianya, nah ini ketika dia bereaksi, ya, dia akan membentuk ion yang bermuatan -1. Nah, -1 itu berarti dia menarik satu elektron sehingga total elektron valensi pada kulit terluarnya itu berjumlah 8. Ini kan ada 7 ya. Misalkan apa ya? Fluor itu nomor atomnya 9. Berarti kan kalau pakai Niels 2 7 gitu kan ya, elektron valensi terluar, elektron valensi atau elektron pada kulit terluarnya itu sebanyak 7. Berarti ini lingkarannya itu jumlah elektronnya ada 7. Kalau dia nanti mengambil satu elektron, ya, dia mengambil satu elektron di sini, maka dia nambah gitu kan ya. Tadinya jumlahnya jadi 7, sekarang jumlah elektron valensinya jumlahnya 8. Maka dia kalau kita bicaranya ikatan dia sudah stabil di sini. Lalu daya oksidasi halogen, kecepatan. Nah, ini daya oksigen, ini kita bicaranya pada redoks. Di sebelumnya juga kita sudah bahas itu tentang redoks, elektrolisis dan sebagainya. Halogen termasuk oksidator dan mempunyai kecenderungan daya oksidasinya F2 lebih besar daripada Cl, lebih besar dari Cl, lebih besar dari Br, Br lebih besar dari iodin. Ya, oksidator. Apa sih artinya oksidator? Review lagi, diingat lagi, oksidator adalah zat pereduksi. Kalau bahasa zat pereduksi itu pengertiannya zat atau senyawa yang bisa menyebabkan senyawa lain itu mengalami reduksi. Ya, jadi oksidator itu disebut juga dengan nama lain juga disebut dengan zat pereduksi.
Kalau penjelasannya, senyawa yang dapat menyebabkan senyawa lain itu terjadinya reduksi. Itu adalah oksidator. Nah, ini cara pembuatannya, cara pembuatan dari halogen, ya. Nah, apa sih yang dibuat? Ini adalah gas klor. Ini adalah menghasilkan gas klor. Ini adalah cara pembuatan dengan gas klor dengan Cl2 ini. Atau gas klor itu bisa ini caranya dengan cara mengelektrolisis lelehan NaCl. Nama prosesnya proses Down, atau bisa juga kita menghasilkan Cl dengan elektrolisis larutan NaCl. Apa sih bedanya lelehan sama larutan? Nah, ini adalah berkaitan dengan pelajaran kalian yang sebelumnya. Ingat kan? Kalau larutan NaCl, nah pada katodanya yang bereaksi itu adalah air. Karena ingat, untuk katodanya itu dia ada golongan 1A, golongan 2A gitu kan. Itu kalau yang dalam bentuk larutan, yang bereaksi adalah air. Tapi kalau natriumnya itu dalam bentuk lelehan, maka yang bereaksi adalah natrium itu sendiri. Ya, bedain antara lelehan sama larutan. Ini ada beberapa dari kalian sudah melakukan percobaan bab yang berikutnya, yang sebelumnya kan garam lalu dikasih karbonnya itu dari pensil, ya kan. Itu nanti ada timbul gelumbung, maka gelumbung yang dihasilkan itu akan berbeda antara yang di larutan NaCl dengan lelehan NaCl. Kalau kamu pakainya garam dikasih air, berarti kan bentuknya larutan, maka nanti yang ada di situ adalah gas H2 pada katodenya, karena yang bereaksinya adalah air. Oke, kalau Na ya Na aja, dia tidak membentuk gas di sini kan. Natrium kan dia bereaksi itu dia tidak ada gasnya. Kan natrium padatan. Untuk yang di sini yang diperhatikan adalah Cl-nya. Ya, Cl-nya itu kan kita bahasannya adalah apa sih, gas klor atau gas halogen. Berarti yang kita perhatikan ada Cl-nya. Nah, ini baik Cl ini sama Cl ini baik dalam posisi lelehan sama larutan tuh dia nggak ngaruh. Kan ya pada anode kan, kalau anode itu yang diperhatikan dia itu elektrodenya inert atau non inert gitu aja. Kalau dia inert, maka yang bereaksi itu adalah si Cl-nya, si anodanya. Tapi kalau dia non inert, maka yang bereaksi adalah si elektrodanya. Ya, oke, perhatikan di sini. Ya. Ini adalah elektrolisis NaCl, dia dimasukin, lalu ketika dia keluar dalam bentuk Cl2. Nah, ini dia kasih air ya. Jadi ada hasil sampingannya menjadi NaOH. Lanjut, kegunaan halogen. Semua ciptaan Allah itu mempunyai manfaat, tidak ada yang tidak bermanfaat, termasuk di sini halogen. Halogen juga mempunyai kegunaan atau manfaat. Ini fluorin untuk freon AC. Jadi pasti kalian sudah pakai AC di rumahnya, kalau enggak dengan kondisi Jakarta yang apalagi beberapa hari ini luar biasa panasnya, kita pakai AC antara lain untuk mendinginkan ruangan. Oke. Freon juga nanti macam-macam ya jenisnya, ada freon 22, 13 dan seterusnya, kita tidak bahas di sini. Pokoknya kegunaan dari halogen itu kita bisa pakai untuk AC, salah satunya teflon juga ini dari pemanfaatan halogen. Lalu berikutnya untuk klorin, pemutih nih, pemutih ini sering dipakai nih oleh ibu-ibu untuk memutihkan baju. Jadi ini gas klor itu lumayan berbahaya sebenarnya, makanya penanganannya itu juga nggak boleh sembarangan. Kalau makainya juga secukupnya, karena ketika klorin itu mau vanis, mau dia backlane, mau apa, itu ada klorin di situ kan, dia itu bisa
menimbulkan aroma yang cukup merangsang ya kalau orang yang nggak suka itu karena baunya khas. Nah, kalau kita awal-awal itu desinfektan, awal-awal corona saya menugaskan kalian untuk membuat desinfektan dengan yang sederhana itu yang memang alat kebersihan rumah gitu kan karena ada klornya dia untuk desinfektan itu kita pakai juga. Lalu ada HCl, ada kaporit. Nah, ini juga kaporit untuk pemutih ya. Pada kain, kapur klor pemutih juga. Jadi memang klor itu lebih pada pemutih. Kegunaan lainnya itu untuk PVC. PVC itu untuk pipa ya. Ini kalau ini juga Cl-nya kalau ketemu sama natrium, wah ini mah udah banyak banget lah dibahas natrium klorida. Berikutnya BR2 antiseptik, lalu ada tetra ini ada macam-macam ya, antiseptik, plastik tahan api dan seterusnya, lalu iodin. Nah, iodin ini untuk obat luka. Iodin itu betadin. Betadin itu pakai ini ada iodinnya. Nah, iodoform ya obat penenang, ini obat bius. Kalau kita bilangnya itu obat bius bahasa sehari-harinya ya, obat bius ini, obat penenang. Iodoform, bukan kloroform, klor itu kan. Ini I-nya si iodinnya. Kalau kloroform berarti CH dan tadi CO Cl3 ya. Nah, itu bagiannya di sini. Sama dia sebagai penenang juga. Oke, ini sudah selesai slide-nya. Terima kasih diperhatikan, lalu dipelajari lagi. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.